Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Kali ini Pak Ridwan akan memberikan video tutorial terkait kisi-kisi penilaian tengah semester 1 mata pelajaran PPKN di tahun ajaran 2022-2023. Untuk kisi-kisi PTS 1 PPKN kelas 7, langsung saja Pak Ridwan akan menjelaskan terkait pilihan ganda. Ya, pilihan ganda jumlah soalnya ada 30 soal. Nah, perlu kamu ketahui untuk pilihan ganda, silakan kamu kembali pelajari ulangan harian bab 1. Link ada di GCR PPKN. Silakan ulangan bab 1 ini kamu coba-coba kembali, kamu pelajari lagi, kamu latihan kembali. Kenapa? Karena soal PTS ini salah satunya Pak Ridwan ambil dari ulangan harian bab 1. Nah, tentunya bukan hanya ulangan harian bab 1, tentu ada tambahan-tambahan soal ya, karena ada 30 soal pilihan ganda. Yang berikutnya adalah pahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, silakan selain mempelajari ulangan juga kamu lihat video yang udah Pak Ridwan berikan dan juga lihat buku paket ya, dibaca-baca kembali. Terus pahami peristiwa sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2. Nah, kita tahu bahwa sidang BPUPKI itu tidak hanya satu kali tapi juga 2 kali. Nah, kamu juga harus tahu sidang BPUPKI 2 ini mau ngapain ya, gitu. Terus pahami tokoh penghalus bahasa Undang-Undang Dasar 1945 dan tokoh perancang Undang-Undang Dasar 45. Nah, kan pernah Pak Ridwan jelaskan bahwa hasil dari sidang BPUPKI pertama adalah selain Pancasila tentu ada rumusan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu akan berubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada saat berubah tentu perlu tim penghalus bahasa, tentu perlu dihaluskan bahasanya karena pada saat itu tentu hasil dari Piagam Jakarta dan beralih ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tentu bahasanya tidak seperti yang sekarang kita baca sampai saat ini ya. Tentu itu perlu dihaluskan. Nah, ini kamu perlu tahu tokoh-tokohnya, termasuk tokoh yang merancang Undang-Undang Dasar 45. Nah, silakan kalian boleh lihat di video channel PPKN Pak Ridwan ya, di video Pak Ridwan ya, di channel video PPKN Pak Ridwan, atau boleh di buku paket, atau boleh berbagai sumber dari Google atau Wikipedia. Insya Allah Pak Ridwan sudah cek itu sama ya. Jadi Pak Ridwan minta kalian juga harus mau mengeksplor ya nak, mau mencari, ada usaha untuk mencari ya, tidak disuapin terus sama guru ya. Nah, Pak Ridwan sudah memberikan di GCR PPKN materi singkat. Nah, hanya materi singkat Pak, selebihnya kalian mencari sendiri gitu ya. Nah, gitu. Berikutnya adalah kita masuk ke bab 2 Nah, kita tahu bahwa bahasan kita sampai bab 2 ya. Di bab 2 ini kita ada di materi tentang norma. Nah, ini belum pernah ulangan Nak. Jadi Pak Ridwan belum mengeluarkan soal ulangan bab 2. Nah, ini berarti kalian belum tahu kan soalnya seperti apa karena belum pernah ulangan. Tapi tentunya untuk soal terkait norma bab 2 ini yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah norma ya, baik berdasarkan sumbernya. Nah, ini ada di video pembelajaran Pak Ridwan, itu ada di GCR PPKN. Silakan dilihat videonya. Ingat ya, video Pak Ridwan wajib dikomen nama dan kelas. Kenapa? Karena kalau kalian komen nama dan kelas di video Pak Ridwan itu ada bonus nilai buat kalian ya. Itu berarti Pak Ridwan melihat kalian sungguh-sungguh berikhtiar ya, sungguh-sungguh belajar dan mencari materi ya. Gitu. Bukan tujuan Pak Ridwan untuk menjadi YouTuber ya, bukan, tapi sengaja Pak Ridwan taruh di YouTube agar mudah diakses dan penyimpanannya lebih banyak, lebih luas dibandingkan disimpan di alat belajar ya, karena kapasitasnya kecil. Nah, untuk norma berdasarkan sumbernya kita sudah pernah bahas Norma berdasarkan sumbernya itu ada 5 ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum ya, norma adat ya. Nah,
itu mohon dipelajari terkait norma-norma tersebut. Nah, yang berikutnya norma berdasarkan tingkat sanksinya. Nah, ini yang penjelasannya masih belum terlalu detail. Nah, ini hati-hati nih untuk norma berdasarkan tingkat sanksinya. Untuk norma berdasarkan tingkat sanksinya itu ada 5 juga. Ada usage atau cara atau usage ya. Ada Volkswagen ya, yang disebut kebiasaan. Ada mores yang disebut tata kelakuan, ada custom yang disebut adat, dan ada law yang disebut hukum. Nah, ini norma dengan tingkat sanksinya. Nah, ini penjelasannya ada di video Pak Ridwan. Pak Ridwan sudah berikan di link GCR PPKN. Silakan boleh dilihat. Tapi jangan terpatok di situ juga, silakan lihat juga buku paket, Pak. Gitu ya. Nah, mohon ini dipahami baik-baik gitu ya. Berikutnya adalah untuk esai. Nah, untuk esai adalah pahami usulan dasar negara dari 3 tokoh, ya. Nah, ini pahami usulan dasar negara dari 3 tokoh sampai sini ya. Ini maaf ada typo sedikit nih sampai sini ya. Nah, kan kita tahu bahwa usulan dasar negara itu ada 3 tokoh, ya. Ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan Isi Soekarno. Nah, kalian harus pahami itu isi-isi usulannya. Yang berikutnya nih, ini sebenarnya lain ya, terpisah yang ini. Pahami norma berdasarkan sumbernya dan tingkat sanksinya. Nah, ini sama nih seperti yang pilihan ganda tadi. Ya, norma berdasarkan sumbernya dan tingkat sanksinya nih apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan di pilihan ganda ya. Nah, tolong perhatikan baik-baik yang ini ya. Ini sebenarnya terpisah ya. Pahami norma berdasarkan sumbernya dan tingkat sanksinya. Ya. Berikutnya, kalian pahami terkait bentuk norma adat. Nah, ini pernah kita bahas, nak. Pahami ya terkait bentuk norma adat. Ini pernah kita bahas nih, norma adat. Ya, bentuknya seperti apa norma adat ya. Ini berarti kalau adat itu yang sudah terbiasa dikerjakan oleh masyarakat. Nah, contohnya kan sudah pernah Pak Ridwan kasih lihat ya. Itu upacara pembakaran mayat yang ada di Bali yang disebut ngaben. Itu termasuk norma adat ya, bentuk norma adat. Nah, selebihnya silakan cari lagi yang lain ya. Paling enggak ya di situ nanti di soal akan ditanyakan berapa bentuk norma adat ya. Terus pahami isi Piagam Jakarta. Nah, untuk isi Piagam Jakarta kamu pahami untuk sila pertamanya. Nah, ya tentu Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sila pertamanya beda. Nah, silakan dilihat apa perbedaannya. Ya, kalau Piagam Jakarta ini. Terus kalian nanti diberikan soal untuk memberikan pendapat ya terkait pelanggaran norma. Pak Ridwan sudah sajikan 3 gambar. Dari 3 gambar itu kalian memberikan pendapat. Nah, gambar itu terkait dengan pelanggaran norma. Nah, berikan pendapat kalian tentang gambar-gambar tersebut. Begitu ya. Pak Ridwan rasa Pak Ridwan sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat detail. Dan ingat pesan Pak Ridwan di awal kita ketemu bahwa Pak Ridwan sudah niat untuk tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau menyusahkan kalian. Ya, kalian sudah banyak mendapatkan beban pelajaran dari pelajaran-pelajaran lain. Tentu Pak Ridwan harap di PPKN bisa cukup membantu, artinya diberikan kemudahan supaya kalian gak terlalu banyak pikiran ya. Nah, ingat, jadi Pak Ridwan minta tolong kalian juga ada usaha untuk mencari ya materi yang kurang gitu ya. Pak Ridwan sudah memberikan hanya materi singkat dan video pembelajaran ya. Demikian penjelasan kisi-kisi dari Pak Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.